Hal yang paling bahaya di Indonesia bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api. Bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Salam Nusantara, NKRI harga mati. Kawan-kawan, kali ini saya akan mereaksi satu video seorang bule cantik di mana ia memaparkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan Indonesia. Dia mencoba menjelaskan bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Nah, dia katakan, emak Indonesia kuat-kuat, jangan dilawan, habis kau nanti katanya. Dalam pemaparannya, dia mencoba memaparkan dengan bahasa Indonesia, kawan. Dia adalah seorang bule cantik asal Jerman, tetapi dia berbahasa Indonesia sangat baik, lancar sekali. Sama seperti kita orang Indonesia dalam berbahasa Indonesia, dalam bertutur kata dalam bahasa Indonesia. Dia sangat lancar sekali. Nah, hal buruk baiknya pengalamannya melihat Indonesia dia sampaikan, dan menurut saya ini adalah hal positif ya untuk kita bisa mengetahui keadaan kita sendiri. Kalau hal-hal yang baik dia sampaikan, tentunya kita terus pertahankan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi jikalau ada hal-hal yang harus kita perbarui yang ia sampaikan, ya tentunya kita harus juga memperbaharui diri kita. Ya, artinya apa yang ia sampaikan memang itulah keadaan Indonesia, keadaan atau kebiasaan-kebiasaan kita sebagai orang Indonesia. Nah, seperti contoh misalnya, dia katakan bahwa orang Indonesia itu suka meminjam, gitu kan, begitu dia bilang seperti itu. Dan memang itu adalah budaya kita, ya. Kita tidak pernah segan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, orang kita kenal, bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, pastikan kita, tolong dong kami pinjam dulu, tolong dong bantu kami. Dan itu memang hal positif, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Dan banyak hal yang dia sampaikan. Dan yang paling saya heran yaitu bahasa yang ia pakai, bahasa Indonesia sangat lancar, kawan. Ini yang sangat luar biasa. Ternyata bahasa Indonesia pada saat ini sudah mendunia. Kalau Malaysia menginginkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa nomor 2 di ASEAN, tetapi Malaysia sendiri tidak memakai bahasa Malaysia itu sendiri dengan baik, ya itu saya rasa hanya mimpi belaka sajalah. Tetapi kenyataannya bahasa Indonesia pada saat ini sudah merambat di seluruh dunia, bahkan dicintai warga dunia pada saat ini. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita sebagai anak-anak bangsa. Oke kawan-kawan, kita akan nonton videonya ya. Semoga saja apa yang ia sampaikan ini menjadi motivasi buat kita ke depan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hal yang paling bahaya di Indonesia bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api. Bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Ini hari Minggu lagi, dan suamiku kerja, jadi ini saatnya yang cocok untuk bikin episode baru tentang hanya ada di Indonesia. Karena kayaknya ini lumayan menarik untuk kalian ya, apa yang menarik, istimewa, luar biasa dan unik tentang Indonesia di mata bule. Tapi jangan lupa nge-like, comment, dan subscribe dulu. Dan mungkin juga ikuti Instagram kami di Matrosi Film Official. Dan kita mulai sekarang. Hanya di Indonesia, orang yang mau ke Alfamart atau Indomaret keluar dari rumah, naik motor 50 meter, turun dari motor, masuk ke supermarket pakai pijama. Luar biasa, aku pertama kali lihatnya, kok ada
Tapi kayaknya nyaman. Terus akhirnya aku juga keluar pakai pijama. Ya wes meneh ya, daripada ribet ya. Mungkin orang Jerman juga harus mulai keluar pakai pijama tapi yang cantik-cantik yang ada apa gambarnya gitu, yang ada Doraemon gitu. Mungkin bisa ya coba di Jerman aku ke supermarket pakai pijama. Reaksinya orang Jerman seperti apa ya? Terus hanya di Indonesia, walaupun mungkin baru kenal atau baru jadian langsung disuruh nikah. Orang Indonesia kayaknya orang yang paling suka pernikahan. Nah, keluargaku malah bilang, ya tapi jangan cepat nikah, santai ya, nunggu dulu, cari edukasi dulu. Nah, di Indonesia, aku baru jadian 1 hari sama suamiku, ketemu sama keluarganya, langsung disuruh nikah. Terus nikahnya kapan? Punya anak kapan? Astaga. Aku belum tahu nama lengkapnya udah disuruh nikah. Luar biasa ya, itu hanya di Indonesia. Salah satu perbedaan budaya yang paling besar. Hanya di Indonesia orangnya super ramah. Keluar dari rumah mau mengunjungi rumah teman yang sebenarnya dekat ya. Di kampung setiap 5 meter ada orang yang kenal, yang mau ngobrol, yang bilang hai, apa kabar, yang menawarkan teh. Jadinya jalan yang begitu singkat ya, tapi butuh waktu yang sangat lama sekali karena orangnya di Indonesia keramahannya nomor 1 di dunia kayaknya. Itu hanya di Indonesia. Terus hanya bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipelajari, tetapi semua orang kalau tahu ya bisa bahasa Indonesia kaget, heran, wah hebat gitu. Nah, jadi daripada belajar bahasa lainnya yang super sulit kayak bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa lainnya, menurut saya kalau mau belajar bahasa asing harus pilih bahasa Indonesia karena itu memang gampang, bagus, cepat bisa, dan orangnya pada heran ya karena jarang ada orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Dan saya nggak ngerti kenapa, karena bahasanya bagus sekali. Hanya di Indonesia, saya ke warteg, dan saya nggak tahu harganya akhirnya berapa. Cuman menunjukkan apa yang saya pengen makan. Terus akhirnya mereka bilang, loh, kamu harus bayar begini, tapi nggak ada harganya sebelumnya. Pertama kali aku bingung sekali. Kayaknya harganya juga naik ya kalau saya yang pesan daripada suamiku. Tapi sebenarnya aku suka sistem bisa memilih sendiri makanan kayak di warteg. Cuman yang membingungkan adalah ya nggak ada harganya. Menarik sistemnya. Terus ada lagi soal makanan. Hanya orang Indonesia sangat kreatif sekali soal makanan. Di Indonesia untuk pertama kali aku lihat jus alpukat. Aku bingung sekali pertama kali melihatnya, kok alpukat dijadikan jus. Biasanya kan itu sesuatu yang asin, tapi rasanya enak banget. Waktu di Indonesia aku setiap hari mau minum jus alpukat. Cuman takutnya gemuk. Tapi rasanya enak banget. Jadi untuk yang suka kuliner itu seperti saya ya, wah Indonesia itu surga dunia karena banyak hal yang menarik seperti martabak manis yang ada kejunya, ya jus alpukat, jus timun, jus tomat. Wah banyak makanan yang ciri khas Indonesia, sangat unik dan memang tidak ada di tempat lain di seluruh dunia. Unik, enak, bagus, bikin kangen Indonesia. Terus hanya di Indonesia ada yang namanya masuk angin. Kayaknya itu seperti flu, tapi flu kan ya ada flu, jadi aku masih bingung masuk angin itu apa. Terus nanti kalau anginnya mau keluar gimana? Kentut mungkin.
Apalagi hanya di Indonesia, orangnya selalu pinjam. Kayaknya itu budaya pinjam, terutama sandal. Aku untuk pertama kali di Indonesia mau keluar rumah, sandalku ngilang. Gak ada. Ada anak kecil pinjam sandalku nanti dikembalikan. Gak mungkin ada yang seperti itu di Jerman. Hanya di Indonesia orangnya senang pinjam sandal. Sebenarnya pinjam gak apa-apa, cuman masalahnya kadang-kadang gak dikembalikan. Janganlah. Atau mungkin ya sandal itu harus dikunci seperti motor, biar gak ada yang bisa ngambil. Buka bisnis kunci sandal, laku gak ya di Indonesia? Nah, tadi saya bilang orang Indonesia itu suka pinjam, tetapi juga hanya di Indonesia orangnya sangat drama. Kalau saya minta sesuatu, pasti 99% tuh dikasih. Nah, kalau di Jerman orangnya seringkali nggak mau pinjamkan sesuatu dan semuanya milik dirinya sendiri dan jarang sekali dibagi. Nah, tapi di Indonesia orangnya memang senang membagi, suka menolong, dan itu sisi positifnya. Orang Indonesia rata-rata sangat baik, ramah ya. Cewek Indonesia katanya lemah lembut, tetapi ada kekecualiannya. Ibu-ibu Indonesia, ya emak-emak Indonesia, jangan pernah melawan ibu-ibu Indonesia. Itu bisa bahaya. Itu kayaknya hal yang paling bahaya di Indonesia. Bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api. Bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Ini yang harus paling hati-hati, yang paling membahayakan, yang kayaknya tidak ada di luar negeri. Ciri khas Indonesia. Ibu-ibu Indonesia kekuatannya luar biasa. Jadi harus hati-hati. Dan hanya di Indonesia ada kata yang tidak boleh disebut. Mungkin dilarang ya. Seperti yang tahu Harry Potter, yang nama yang nggak boleh dikatakan. Dan itulah kata tidak. Orang Indonesia kok jarang sekali mengatakan tidak. Kalau saya bertanya yang yes no question ya, jawabannya pasti tidak, mungkin tidak. Jawabannya belum, mungkin, insya Allah, ya kapan-kapan, iya. Tapi tidak mungkin bilang tidak. Pertama aku bingung sekali, karena orang Jerman memang terbiasa ya langsung ya, kalau nggak mau bilang lah. Tapi di Indonesia wah harus hati-hati karena orangnya bilang iya, artinya tidak. Tapi nggak mungkin langsung dikatakan. Mungkin ya itu nggak mau menyakiti orang lain. Biasanya orang Indonesia bilang harus makan nasi biar bisa kenyang. Jadi kayaknya kalau nggak ada nasi nggak kurang puas. Tapi kayaknya itu di seluruh Asia mirip ya. Semua orang Asia memang suka makan nasi atau kebanyakan. Tetapi hanya di Indonesia, kalau tidak ada kerupuk, rasanya juga ada yang kurang. Jadi tidak hanya harus ada nasi, tetapi juga ada kerupuk. Di Jerman jarang sekali ya dikasih kerupuk. Sebenarnya nggak ada. Tapi saya suka sekali, kerupuk kan memang enak. Jadi ada kriuk-kriuknya dan menunya memang lebih lengkap kalau ada kerupuk. Jadi aku suka. Terus hanya di Indonesia banyak orang yang main ke pantai, tapi kok jarang sekali ada yang berenang. Ya aku juga lihat banyak orang Indonesia yang main ke pantai, tapi kok ya itu jarang sekali ada yang masuk ke dalam air, berenang. Ya paling nongkrong, makan-makan gitu. Tapi ya sayang sekali karena wah lautnya di Indonesia wah sangat enak ya, gak terlalu dingin. Jadi ya kenapa tidak masuk? Terus hanya di Indonesia orangnya super pintar komplain tentang
cuaca. Nah, kalau panas, kepanasan. Kalau sejuk, kedinginan. Kalau hujan, kehujanan. Kayaknya aku belum pernah mendengar orang Indonesia bilang, wah cuacanya hari ini sempurna. Dan hanya di Indonesia, orangnya super pinter soal bahasa. Mereka bisa beberapa bahasa yang luar biasa. Di Inggris atau di Amerika Serikat, orangnya paling bisa satu bahasa. Ya mungkin bisa bahasa Spanyol sedikit. Dan itu sudah dianggap bagus ya kalau bisa bahasa kedua. Nah, kalau orang Indonesia paling sedikit bisa bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Tapi seringkali masih bisa bahasa-bahasa lainnya. Dan apalagi orang Jawa. Kalau orang Inggris bilang, wah kamu bisa 2 bahasa, itu bagus sekali. Bahasa Jawa aja udah kayak 3 bahasa. Ngoko, kromo, inggil. Istimewa. Kayaknya orang Indonesia, orang yang paling pinter bahasa. Karena memang begitu banyak bahasa dan mereka memang ya seringkali bisa beberapa bahasa. Anak kecil 5 tahun kadang-kadang bisa 3 bahasa di Indonesia. Dan itu bagus ya, tapi nggak istimewa banget. Nah, kalau di Jerman ada anak kecil bisa 2 bahasa itu sudah dianggap bagus, apalagi 3, 4. Jadi hanya di Indonesia orangnya begitu pinter bicara beberapa bahasa. Oke Lur, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan ini menarik untuk kalian. Dan ini hanya opini saya sendiri ya. Mungkin kalian gak setuju atau ada yang kurang benar atau salah ya. Komen saja. Dan ya terima kasih. Jangan lupa nge-like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah!